Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on the corner where the big boys play. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan kembali lagi ya bersama gua tentu saja di Dunia Kodi. Nah, bagaimana teman-teman kabarnya? Apakah baik-baik saja? Dan bagaimana nih buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa? Semoga yang masih menjalankan puasa bisa dilancarkan ya, puasanya bisa terus dilancarkan, semangat sampai menuju hari raya. Oh iya, aku juga ingin nanya nih ke teman-teman. Di sini ada yang masih SMA atau tidak sih? Nah, buat yang masih SMA, aku ingin mengucapkan semangat ya untuk SBMPTN-nya dan semangat juga untuk memilih jurusan-jurusan kuliah yang teman-teman inginkan. Dan kebetulan sekali nih untuk informasi untuk materi ya yang akan kita bawakan hari ini akan berhubungan dengan hal tersebut teman-teman. Akan berhubungan dengan jurusan-jurusan apa aja, jurusan-jurusan kuliah apa saja yang ada yang berhubungan dengan dunia IT gitu. Nah, mungkin langsung saja kali ya ke materi ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang baru lulus SMA sedang bingung ya, sedang galau mungkin ya. Galau. Ingin memilih jurusan apa sih gitu. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas nih tentang jurusan kuliah apa saja sih yang ada di dunia IT. Dan mungkin jurusan-jurusan ini bakal membantu teman-teman ya dalam memilih mau masuk kemana sih gitu. Jadi sebenarnya di dunia IT ya, terutama di dunia IT, jurusan kuliahnya itu banyak banget loh teman-teman. Ada banyak banget jurusan IT jurusan kuliah di dunia IT. Dan di zaman sekarang juga banyak banget ya kampus yang benar-benar gitu loh, benar-benar menyediakan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan IT. Dan apalagi kan dunia IT itu sangat luas ya teman-teman. Sangat luas dan prospeknya itu sangat luas juga, sangat banyak sekali prospeknya dan pasti akan dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Karena kan yang namanya juga teknologi ya teman-teman. Teknologi akan terus berkembang sesuai dengan majunya tahun gitu. Makin ke masa depan makin berkembang lah komputer gitu atau IT itu makin berkembang. Nah, jadi di sini akan ada 4 rekomendasi ya, bukan 4 rekomendasi sih, 4 jurusan yang sering ada ya di beberapa perkuliahan. Jadi teman-teman bisa milih nih kira-kira jurusan apa yang cocok dengan teman-teman. Kita langsung masuk ke jurusan pertama. Jurusan pertama, teknik informatika. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya dengan yang namanya teknik informatika. Nah, jadi teknik informatika ini sebenarnya emang jurusan yang sangat banyak ya peminatnya dari semua jurusan IT sebenarnya. Paling banyak dan paling sering banget diucapkan gitu loh. Misalkan kalau teman-teman pada pengen, misalkan teman-teman nanya gitu kan ke teman kalian gitu kan, bro mau masuk mana nih? Wah, gue mau masuk teknik informatika ya. Nah, teknik informatika ini banyak banget dibicarakan. Terus apa sih, belajar apa aja sih di teknik informatika? Nah, jadi di jurusan itu kita nanti akan mempelajari tentang prinsip-prinsip di ilmu komputer teman-teman. Dan kita juga akan belajar tentang analisis matematis gitu dalam merancang, menguji, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem operasi, baik itu perangkat lunak, software maupun hardware atau perangkat keras. Sebenarnya untuk garis besar dari teknik informatika ini belajar apa? Sebenarnya informatika ini kita mempelajari semua yang ada teman-teman, yang berkaitan dengan IT. Jadi kayak sekedar dasar-dasarnya gitu. Nanti kita akan mempelajari semua dasar-dasar tentang IT gitu. Dengan kata lain, teknik informatika ini adalah sebuah jurusan yang mempersiapkan kita gitu untuk menjadi seseorang programmer.
Jadi kalau buat teman-teman nih yang cita-citanya pengen banget jadi programmer gitu, bisa ngehack, bisa bikin aplikasi dan segala macam, ini adalah pilihan yang cocok buat teman-teman teknik informatika. Dan nanti kita akan belajar apa aja di teknik informatika itu banyak loh teman-teman. Nanti kita bisa belajar algoritma pemrograman, struktur data, logika informatika, data mining, jaringan komputer, pokoknya banyak. Dan itu pokoknya kita tuh bakal disiapin untuk menjadi programmer. Seperti itu. Itu teknik informatika. Yang kedua, teknik komputer. Nah, jadi teknik komputer ini agak berbeda ya teman-teman dari teknik informatika. Jadi bisa dibilang teknik komputer itu adalah disiplin ilmu ya, yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi mendesain, membangun, mengimplementasi dan memelihara perangkat lunak maupun perangkat keras gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalkan nih teman-teman memutuskan nih mau menempuh pendidikan teknik komputer nih, nanti teman-teman akan lebih banyak ya menghabiskan waktu untuk berkutat dalam perangkat keras komputer atau bisa dibilang hardware. Jadi bisa dibilang teman-teman akan fokusnya itu bukan ke software kan. Jadi kalau informatika itu berfokus ke dua-duanya, ke software iya, ke hardware iya. Nah untuk teknik komputer nanti akan lebih difokuskan kepada hardware. Dan bisa dibilang sih ya, teknik komputer ini akan sangat berkaitan erat gitu dengan yang namanya robotika gitu. Mesin lah, bisa dibilang mesin. Nanti belajar itu kalau misalkan teman-teman masuk teknik komputer, nanti akan belajar dengan bahasa mesin. Nanti akan berkutat di bagian microcontroller. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat ada robot-robot ya begitu, itu adalah jurusan teknik komputer. Terus belajarnya apa aja sih di teknik komputer? Nah, untuk belajarnya apa aja nanti akan berkaitan dengan hardware, kayak advanced algorithm, advanced architecture dan organization. Itu nanti akan belajar dengan yang namanya sirkuit, sinyal, terus ada namanya mikroelektronik dan segala macam. Pokoknya semuanya berhubungan dengan robot atau mesin. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan teman-teman bergabung ke teknik komputer. Nah, kalau misalkan tertarik dengan mesin, langsung gabung aja ke teknik komputer. Tidak apa-apa. Selanjutnya selanjutnya adalah jurusan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini bisa dibilang ya, kalau misalkan tadi teknik informatika itu lebih banyak ya berkutat di software, dan teknik komputer itu lebih berkutat ke hardware. Maka kalau misalkan jurusan informatika, jadi jurusan sistem informasi ini sebenarnya hampir mirip ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar nih dengan yang namanya itu teknik industri. Nah, sistem informasi ini hampir sama dengan teknik industri teman-teman. Jadi ini adalah gabungan antara dua bidang manajemen dan bidang teknis. Tapi kalau misalkan informasi itu kamu nanti dapatnya bukan tentang manajemen dan teknis doang ya, tapi teman-teman yang akan teman-teman dapatkan itu adalah gabungan dari ilmu mengenai bisnis dan manajemen dan juga ilmu komputer. Jadi bergabungan antara tiga hal tersebut teman-teman. Ya sebenarnya bisa dibilang sih sistem informasi juga sama seperti teknik informatika, yaitu mempelajari atau mempersiapkan teman-teman untuk menjadi seorang programmer. Tapi yang membedakan adalah kalau misalkan yang informatika itu kan hanya berfokus menjadi programmernya. Tapi sistem informasi itu nanti kalian akan lebih bersiapkan sih, sama menjadi programmer. Tapi nanti akan ada lebih dalam lagi, yaitu teman-teman akan disiapkan untuk dapat mengelola sebuah informasi database teman-teman, dan manajemen dari sebuah perusahaan. Jadi bisa dibilang mengatur perusahaan dari dalam lah, bisa dibilang kayak begitu. Jadi mengatur manajemen dalam perusahaan IT. Itu untuk sistem informasi. Dan belajar apa aja sih di sistem informasi? Nanti kalian itu bakal belajar ya yang namanya itu pengantar sistem informasi. Terus ada juga dasar-dasar pemrograman, tapi hanya dasar. Nanti teman-teman juga lebih fokusnya sih sebenarnya ya belajar tentang manajemen teman-teman. Jadi
nanti di sistem informasi ini teman-teman akan lebih banyak belajar tentang bagaimana sih cara menganalisis dan memanajemen gitu loh, sebuah data. Karena emang sistem informasi tujuannya adalah untuk menganalisis dan memanajemen sebuah perusahaan IT. Bisa dibilang seperti itu. Dan yang terakhir adalah sistem komputer, teman-teman. Jadi sistem komputer ini kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, jadi sistem komputer ini akan mempelajari tentang sebuah desain atau rancangan konstruksi komputer dan sistem berbasis komputer. Sebenarnya sih jurusan ini hampir mirip dengan teknik komputer. Tapi sistem komputer ini lebih mempelajari hardware pada suatu komputer, dan juga bisa dikatain sih ya kombinasi antara teknik elektro dengan teknik informatika. Nah, yang nantinya biasanya orang yang lulus dari sistem komputer ini mampu merancang, menganalisis, mengimplementasi, serta meningkatkan kerja, serta mengelola suatu sistem komputer atau aplikasi yang berbasis microcontroller dan komputer dengan menggunakan teknologi yang ada untuk keperluan komersil. Jadi bisa dibilang sih sistem komputer ini lebih mempelajari hardware. Kayak contohnya itu microcontroller, teman-teman. Bukan ke arah robotik ya, tapi microcontroller. Nah, apa sih microcontroller itu? Nah, itu jadi kayak misalkan contoh gampangnya aja, teman-teman pernah melihat lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu termasuk microcontroller. Kayak kapan lampu itu harus hijau, kapan lampu itu harus kuning, dan kapan lampu itu untuk merah. Itu adalah sebuah microcontroller, dan teman-teman nanti akan belajar seperti itu. Dan karena ini gabungan tentang teknik elektro dan teknik informatika ya, biasanya sistem komputer ini di setiap kampus itu untuk penempatan jurusan berbeda-beda, teman-teman. Ada yang di fakultas elektro, ada yang di fakultas matematika, ada juga yang di fakultas komputer. Sebenarnya beda-beda untuk sistem komputer ini. Tapi apa yang dipelajari di dalam sistem komputer ini sama semua, teman-teman. Mempelajari tentang hardware atau microcontroller, hampir sama. Jadi gabungan antara elektro dengan teknik informatika. Dan apa saja yang dipelajari di dalam sistem komputer? Sebenarnya banyak. Yang pertama nanti kalian akan dipelajari tentang electric circuit theory. Jadi teori-teori tentang sirkuit-sirkuit gitu. Terus nanti akan dipelajari tentang electronic device. Terus ada nanti akan belajar tentang bahasa assembly. Jadi itu adalah bahasa komputer ya, bahasa komputer seperti itu dan segala macam. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik mempelajari tentang yang namanya itu microcontroller, atau ingin belajar gimana cara buat sesuatu dengan hardware, cocok sekali untuk masuk ke sistem komputer. Nah, itu teman-teman dari keempat jurusan yang ada di dunia IT. Nah, kira-kira teman-teman semua di sini lebih tertarik ke jurusan yang mana nih? Kalau misalkan tertarik kepada satu jurusan yang ada, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalian tertarik di mana dan alasannya apa? Atau mungkin ada juga teman-teman yang telah bergabung ya di salah satu jurusan yang ada, bisa dong langsung saja diceritakan ya di kolom komentar. Kira-kira jurusannya seperti apa gitu. Ya, dan mungkin kalau misalkan teman-teman masih penasaran tentang jurusan-jurusan yang ada, bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar apa sih yang ngebuat teman-teman penasaran. Seperti itu. Ya, mungkin ini ya untuk episode pada hari ini, dan semoga teman-teman terbantu ya dalam memilih jurusan apa yang pengen teman-teman minati. Dan di episode ke depan mungkin kita akan membawakan materi tentang kira-kira prospek dunia IT ke depan seperti apa ya. Apa aja sih yang bisa pekerjaan apa aja sih yang bisa kita masuki di dunia IT. Nah, mungkin kita akan membahasnya di episode ke depannya. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen request kira-kira apa yang pengen kita bawakan ke depannya, bisa langsung saja request di kolom komentar. Mungkin sekian dan salam tukang ngetik.